Salam Persma. Bersama saya Tata, kembali lagi di podcast Pojok Dians, mengudara dengan dialektika. Gimana nih kabarnya teman-teman Dians? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membawakan sebuah bahasan yang sangat menarik dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Siapa sih narasumber yang luar biasa itu? Beliau adalah Bapak Andika Mutakin, SAP MAP, MPA, yang merupakan salah satu dosen aktif di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selain aktif mengajar di kampus, beliau juga seringkali mengikuti berbagai penelitian seperti di bidang kebijakan publik, manajemen pemerintahan, pemerintah desa, maupun bidang perencanaan pembangunan berskala regional maupun nasional nih teman-teman. Sangat luar biasa kan? Tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa beliau. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah bahasan yang sangat menarik nih Pak. Tentunya berhubungan dengan Bapak sebagai dosen dan juga saya sebagai mahasiswa. Jadi selama ini kan di mata orang awam itu tugas seorang dosen itu cukup mengajar mahasiswa di kelas gitu kan Pak. Padahal tugas dosen yang sejatinya itu juga beragam. Dosen juga memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Tridharma Perguruan Tinggi itu merupakan konsep penting yang menjadi pedoman dasar bagi perguruan tinggi. Sependek sepengetahuan saya, Tridharma Perguruan Tinggi itu terdiri dari 3 elemen utama, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Tapi nih Pak, dalam implementasinya itu banyak sekali mahasiswa yang merasa adanya ketidakseimbangan antara penerapan tugas penelitian dan juga pengajaran. Di mana hal ini itu dinilai dapat mengganggu proses belajar mengajar seperti memunculkan kekosongan tatap muka perkuliahan yang sebagaimana mestinya. Nah, selama Bapak mengajar sebagai dosen dan juga melakukan banyak penelitian nih Pak, dalam menjalankan tugas Bapak pernah nggak sih mendapat keluhan gitu Pak dari teman-teman mahasiswa terkait ketidakhadiran kekosongan jam mata kuliah? Kalau terima kasih ya udah diundang. Jadi nanti saya akan bercerita sebenarnya jadi dosen itu sebagai profesi atau pekerjaan. Nah, ini yang penting yang perlu digarisbawahi. Jadi dosen itu adalah pekerjaan yang fungsional. Jadi yang kalau fungsinya itu sudah dijalankan berarti tidak ada kewajiban lagi. Nah, yang jadi keluhan mahasiswa itu kan kalau fungsinya dosen itu tidak dilaksanakan. Misalnya pada waktu kuliah, yang kuliah itu kan ada kewajiban untuk mengajar dan lain sebagainya. Nah, kalau saya dulu itu dari 2010 ya, 2010. Jadi kalau saya pada waktu saya ngajar itu memang saya harus ada timeline khusus ya, timeline terus kesepakatan dengan mahasiswa di awal ya, mahasiswa di awal. Misalnya saya akan komitmen untuk memberikan transfer knowledge itu di pertemuan pertama sampai UTS. Oh Nah, iya iya. sampai UTS. Nah, itu saya punya komitmen ya untuk mengajar dari pertemuan 1 sampai UTS. Nah, memang setelah UTS itu karena kita ini udah based on-nya adalah bukan hanya sekadar dosen memberikan materi kepada mahasiswa, tetapi juga mahasiswa itu harus bisa mengeksplorasi mata kuliah yang diambil. Nah, ini yang setelah UTS itu memang saya format seperti itu. Kadang bikin project ya, project apapun ya, misalnya sosial eksperimen atau bikin video dan lain sebagainya. Setelah UTS itu memang saya kembalikan kepada mahasiswa. Nah, jadi misalnya setelah UTS pertemuan pertemuan apa setelah UTS 1 sampai 3 itu silahkan bereksplorasi. Nah, terus nanti pertemuan 4 ya, pertemuan 4 sampai akhir kita presentasikan. Nah, di sela-sela itu ya saya meneliti dan mengabdi. Memang harus dibagi waktunya. Kalau Seimbangkan. misalnya tidak dibagi memang susah ya, susah sekali. Nah, ini yang penting harus kita pahami bersama. Nah, yang terjadi
yang terjadi itu adalah bahwa dosen itu belum bisa membagi waktunya antara bagaimana untuk penelitiannya, terus bagaimana untuk pengabdiannya, dan bagaimana untuk mengajarnya. Nah kalau misalnya harusnya format ini kan untuk reputasi universitas juga ya. Benar. Jadi penelitian, artikel, publikasi itu untuk reputasi universitas. Jadi yang dituntut juga dosen gitu loh. Ya, yang dituntut untuk publikasi agar banyak itu adalah dosen, penelitian agar banyak, kerjasama ya banyak itu juga dosen. Nah, ini kan membaginya gimana? Nah, ini kan harus proporsional. Nah, sebenarnya di universitas kita ini harusnya ya kalau untuk meningkatkan reputasi untuk penelitian kan tridharma ya, tridharma misalnya yang untuk penelitiannya, untuk reputasi universitasnya itu ya merekrut sendiri misalnya ya untuk bagian peneliti, untuk apa artikel publikasinya. Nah, di samping itu ya dosen dengan aturan yang mengikatnya itu harus minimal ya. Kan itu ada BKD ya, beban kinerja dosen yang ada di sistem terintegrasi. Jadi kalau misalnya setiap semester itu tridharma pendidikan dan penunjangnya itu tidak memenuhi, maka seperti saya sertifikasi dosen itu tunjangannya tidak akan keluar. Nah, maka kayak gitu kan perlu diatur ya. Nah, minimal publikasi 1 tahun itu 2 kali. Nah, sedangkan mereview kita masukkan jurnal itu ya, itu 1 tahun itu belum tentu terbit gitu loh. Nah, kita harus berusaha agar memenuhi itu. Nah, kalau sudah memenuhi itu enak sebenarnya di kinerja dosen. Kita ini dituntut itu. Nah, maka sebenarnya kita harus bekerja sama sebenarnya agar mahasiswa juga tidak dirugikan ya, dan dosen juga bisa memenuhi ya yang melekat di diri dosen. Nah, itu Mbak. Iya, jadi begitu ya teman-teman Dias terkait dengan pendapat atau keluhan dari mahasiswa itu tadi. Lalu setelah banyak melakukan pengalaman dari mengajar dan juga melakukan penelitian, tentunya kan ada suka duka nih Pak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bapak. Betul. Menurut Bapak apa saja sih Pak suka duka terkait dengan pengajaran yang ada di fakultas atau di kelas dan juga penelitian di lapangan Pak? Ya, pertama memang kita ini kan dituntut ada cut off time ya, jadi ada tutup buku lah istilahnya. Jadi setiap semester itu kita harus melakukan pengajaran minimal berapa SKS, terus penelitian dan pengabdian. Nah, itu harus terlaporkan ya setiap semester itu, dan itu harus diupload di namanya sister ya, sistem terintegrasi UB, dan itu terintegrasi ke pusat juga, ke Mendikbud ya, ke Dikti. Nah, suka dukanya sebenarnya kalau saya cerita, saya itu lebih banyak sukanya sebenarnya karena passion saya itu suka mengajar, dan cita-cita saya kan dari dulu itu memang kalau nggak jadi guru ya dosen. Nah, maka senang gitu loh kalau mengajar ya, dengan profesi kita ini sebagai dosen tuh saya senang gitu. Nah, terus memang ada perbedaan mendasar di era awal-awal saya mengajar ya di tahun 2010 ya, 2011 sampai sekarang di tahun 2000-an setelah pandemi ini ternyata perbedaannya sangat luar biasa. Kalau dulu itu teman-teman mahasiswa itu kalau dikasih tugas langsung datang ke perpus gitu, perpus itu penuh. Nah, terus review buku-buku itu dengan tulis tangan itu nggak mengeluh. Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih tugas tulis tangan, tuh Pak kok tulis tangan. Nah, sekarang sudah era modern Pak, semua diketik. Nah, sebenarnya saya bukan orang kolot ya, tapi gini ya, menulis itu kan motorik ya, motorik.
Coba kalau teman-teman itu lama sekali tidak menulis itu kan pegel itu ya tangannya. Nah, maka sebenarnya saya sesekali memang saya minta untuk tugas apa kuis itu tulis tulis tangan. Nah, suka dukanya itu ya banyak, tapi banyak sukanya, Mbak. Nah, terus sekarang ini memang di era digital ini ya, mahasiswa generasi sekarang ini memang perbedaannya adalah struggle-nya yang kurang. Struggle apa endurance dalam belajarnya itu yang kurang. Nah, itu yang membuat saya harus berpikir keras ya. Bagaimana caranya untuk mengungkit atau memberikan semangat kepada mahasiswa agar mahasiswa itu semangat untuk belajarnya. Nah, sekarang coba kalau kita survei, bimbingan saya ini ada 30-an lebih ya, bimbingan skripsi ya. Itu saya tanya ya, tidurnya paling cepat jam berapa? Jam 2, jam 3. 3 sore? Enggak, 3 pagi. 3 Waduh, pagi. saya pikir saya ini bagaimana cara mengatur ini? Berarti kan kalau dia tidurnya itu menjelang pagi, berarti kan produktivitasnya pada waktu siang itu kan sangat sangat Minim, rendah, iya. sangat rendah itu. Jadi kan berarti kan dan ini hampir semua bimbingan saya tanya itu seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya. Nah, teman-teman mahasiswa ini seperti apa ya? Karena kan sekarang itu enak ya, stalking medsos itu nggak tahu nggak kerasa, tahu-tahu sudah 2 Pagi. jam, 3 jam, ternyata sudah pagi. Terus mau tidur, kalau bahasa saya itu ngancil, ngancil itu apa? Nggak bisa tidur sudah, karena sudah lewat jam jam tidurnya. Akhirnya baru bisa tidur tuh menjelang subuh. Ya, yang muslim itu nggak tahu itu sholat subuh apa enggak itu karena tidurnya habis habis subuh Subuh. ya, sebelum subuh malahan. Nah, ini kalau saya suka ya, tapi sekarang itu memang saya mengamati bahwa struggle-nya mahasiswa di era sekarang ya, di era sekarang itu kurang kurang jadi membaca bukunya kurang, referensinya itu sangat kurang, walaupun era keterbukaan ya, keterbukaan itu sangat luas sekali, kita mau nyari apapun ya ada semua ya, di gadget kita tuh ada semua. Nah, kalau dulu pada waktu saya kuliah, saya itu harus ngantri warnet ya, warung internet. Itu tuh ngantrinya ya luar biasa. Udah ngantrinya lama, pada waktu dapat antrian ya, untuk voting aja ya, untuk apa nyalakan komputer lagi itu kan setiap habis ya, eh, yang make itu habis kan biasanya langsung mati Iya. otomatis. Lalu kita nyalakan lagi ya untuk menit ke awal. Itu lama ya, sampai tidur-tidur itu kalau membuka internet. Apalagi download. Nah, sekarang kan enggak. Oh, kita itu download, membuka e-book, bahkan download e-book itu sudah terbuka luas. Nah, cuma kekuatan itu ya atau semangat untuk apa belajarnya itu beda dengan yang dulu. Dulu itu pasti kalau nggak mencari referensi ke perpus, kita nggak akan ketinggalan jauh Iya. gitu. Berbicara mengenai referensi nih Pak, kan banyak dosen itu melakukan berbagai penelitian di berbagai bidang pula. Betul. Nah tentunya kita sebagai mahasiswa itu kan juga mendapatkan tugas-tugas yang sejalan dengan penelitian dosen Pak. Hmm. Nah, apakah dari penelitian-penelitian itu bisa menjadi sumber referensi kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau dalam mencari informasi di dunia perkuliahan Pak? Ya pastinya. Jadi karena gini, em, dosen itu meneliti sesuai dengan bidangnya untuk apa? Ya, untuk kompetensi si dosen ya. Misalnya saya kompetensinya tentang politik dan kebijakan. Berarti saya harus banyak meneliti untuk itu. Karena nanti pada waktu ujung ya apa yang dicita-citakan dosen kan pengen jadi profesor. Nah, keilmuannya itu linear terus gitu loh. Jadi penelitiannya, pengajarannya, mengabdinya itu juga linear. Jadi kompetensi keilmuannya pada waktu jadi guru besar ya segitu, ya sesuai dengan itu. Nah, maka mahasiswa yang didapat apa? Ya pengalaman. Pengalamannya bagaimana cara meneliti yang baik kan. Nanti di akhir semester apa di akhir kuliah itu kan membuat tugas akhir ya, skripsi. Ya walaupun ada beberapa apa wacana ya,
wacana yang belum diimplementasikan itu tanpa tugas akhir. Kalau misalnya mahasiswa itu misalnya menang PIMNAS, nah ini belum ada konversi. Nah sekarang sudah banyak kan konversi magang, ya terus MBKM dan lain sebagainya. Itu untuk apa sih sebenarnya? Nah mahasiswa itu setelah kuliah agar ada pengalaman-pengalaman ya untuk mengembangkan keilmuannya itu. Nah, tetapi memang kritik saya ya sebenarnya dengan adanya berbagai macam berbagai macam misalnya dokter mengabdi melibatkan mahasiswa, terus ada programnya dari nasional itu MBKM, MSIB. Nah, itu kan sebenarnya mengajak mahasiswa itu untuk berpikiran praktis saja gitu ya. Nah, jadi secara filosofis sudah mulai ditinggalkan. Nah, jadi mengarah ke vokasional semua. Ya, jadi apa bedanya dengan mahasiswa D3 sama S1? Ini kan harusnya ada pembeda. Nah, ini kan semua diarahkan ke sana. Dan akhirnya apa? Ya, saya mengamati ya, walaupun saya nggak terjun langsung, saya mengamati banyak mahasiswa ini sudah ya enggan, tidak mau mengikuti organisasi ya. Karena apa? Ya karena sudah ya daripada ikut organisasi mending ikut MSIB dikonversi 20 SKS ya kan? Iya. Ya pengalaman dapat, duit juga dapat. Nah, kalau di organisasi dapatnya apa? Ya Korea pengalaman organisasi saja. Nah, padahal tidak seperti itu. Dulu saya aktif di organisasi ya pengalamannya juga banyak ya. Dan walaupun uangnya tidak ada tapi pengalaman secara soft skill, bekerja sama, teamwork dan lain sebagainya itu kan dapat. Nah, ini memang saya amati ya. Saya nggak tahu ya nah, teman-teman teman-teman khususnya di Dian ini apakah partisipasi mahasiswa itu semakin menurun apa naik. Nah itu tapi harapan saya sih sebenarnya seimbang ya, bukan hanya sekedar kuliah saja tapi harapannya juga bisa aktif di organisasi mengasah soft skill ya, karena di dunia nyata nanti setelah kuliah yang dibutuhkan bukan hanya sekedar IP yang tinggi, nah tetapi bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa bertahan dari tekanan ya, jadi manajemen stres yang baik. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Nah. Iya, Pak. Tadi kita sempat menyinggung terkait dengan solusi dari kekosongan jadwal di kelas itu, Pak. Menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak cara yang efektif dan juga efisien yang dapat dilakukan oleh eh, rekan-rekan dosen yang lain? Karena saya sebagai mahasiswa juga merasakan kalau misalkan masih banyak nih Pak dosen-dosen yang meninggalkan kelasnya tanpa ada kejelasan gitu. Jadi kita nih mahasiswa kayak bingung, dosen kita kemana ya gitu. Tapi waktu dihubungi gak ada jawaban. Gimana tuh Pak? Nah, itu sebenarnya bentuk tanggung jawab ya. Ya, kalau saya nggak mau menyontohkan orang lain, tapi menyontohkan saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa dan ada tugas keluar atau memang harus ada penelitian keluar, saya ngubungi koordinator kelas, ya koordinator kelas. Nah, biasanya saya akan ganti waktunya, misalnya dengan hybrid atau kalau misalnya saya sudah sampai tempat kita online misalnya kayak gitu, jangan sampai kelas saya itu kosong karena itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Kalau saya ya, nah saya nggak mau menyontohkan dosen lain, tapi harapannya kalau misalnya ada dosen-dosen yang melihat, nah itu adalah bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab kita. Dan jangan sampai mahasiswa itu tidak diberikan informasi, minimal dikasih tahu misalnya saya sakit, saya lagi ada acara, jadi kelas kita pekan ini kosong, atau coba dirembuk sama teman lain. Nah, kita kuliah di hari Jumat gimana, misalnya yang kosong hari Senin, kita Jumat saya bisa nyari kelas ya, karena nanti saya bantu untuk mencarikan kelas yang kosong jam berapa. Nah kayak gitu, jadi diberikan kejelasan. Solusinya ya memberikan informasi yang jelas. Dan yang kedua adalah ditanamkan kepada diri saya ya, saya menanamkan diri ini adalah bentuk tanggung jawab. Jangan sampai
melalaikan mahasiswa. Ini adalah sebuah tugas juga ya. Nah, tugas itu sudah di SK-kan, bahkan ini karena akan dilaporkan di sistem ya, di sister setiap semester. Ini juga bentuk tanggung jawab kita kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Lalu kalau menurut Bapak, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan itu adalah salah satu cara efektif untuk, menanggulangi kekosongan jadwal di kelas bagi Mhm. dosen. Lalu menurut Bapak, kita sebagai mahasiswa ini sebaiknya seperti apa untuk bisa menanggapi atau menghadapi dosen yang tiba-tiba hilang kabar atau nggak ada Hmm. informasi gitu, Pak? Hmm. Nah, sebenarnya harusnya di awal mahasiswa itu jangan pasif ya. Intinya gitu, jangan pasif pada waktu dosen pas ngajar di awal kita kontrak kuliah. Nah, misalnya saya selalu tanya pada waktu kontrak kuliah itu di awal kuliah, teman-teman enaknya seperti apa kuliah kita ini? Kalau misalnya saya nggak masuk terus diganti jadwal keberatan atau tidak? Nah, itu saya minta pendapatnya. Nah, dan penanggung jawab kelas mata kuliah itu ya harus aktif gitu. Nah, terus yang kedua, ini kejadian ini pada waktu saya mahasiswa juga sama gitu ya. Karena dosen itu dituntut itu yang saya sampaikan. Jadi ada penelitian, dia juga meningkatkan reputasi universitas, nah, terus ikunya fakultas juga. Nah, itu memang ya sibuk kayak itu loh. Di jam kerja itu sangat sangat sibuk. Nah, kalau dulu saya sebagai mahasiswa, kalau misalnya nggak ada kabarnya nggak apa-apa. Ya terus saya ya ke perpus gitu loh. Ya, perpus merangkum mata kuliah yang terkait ya. Nah, nanti pada waktu pekan depan baru kita diskusi. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa karena ini kan pendidikan tinggi ya, Iya. pendidikan orang dewasa, jadi bukan seperti SD, SMP, SMA yang harus kita ini tidak punya inisiatif untuk belajar ya. Jadi kita jangan ibaratnya terdikte dengan keadaan ya. Jadi kalau misalnya dosennya tidak aktif ya, terus tidak ibaratnya tidak ngasih kabar ya, kita ya belajar sendirilah untuk itu ya. Nah, terus harapannya juga sebenarnya ya sama-sama punya tanggung jawab yang besar terhadap terhadap belajar mengajar ini. Ya, mahasiswa juga punya tanggung jawab dalam dalam belajar ya, karena punya amanah dari orang tua untuk kuliah di UB ini, dan dosennya juga mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi. Jadi bukan mengajari ya. Ya, sekali lagi kalau di pendidikan tinggi itu bukan mengajari, tetapi Memfasilitasi. memfasilitasi. Jadi perkembangan keilmuan, terus guidance terkait mata kuliah itu diberikan kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa eksplorasi terkait keilmuan yang sesuai dengan mata kuliah itu yang dikembangkan di kelas itu. Nah, makanya teman-teman mahasiswa jangan berdiam diri, bikinlah study club misalnya terkait mata kuliah apa gitu. Jadi perkembangan-perkembangan keilmuan, misalnya saya administrasi publik ya, dari all public administration dan sekarang berubah menjadi new public governance. Nah, itu perkembangan-perkembangan kayak gitu kan perlu diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa mengeksplor ya, apakah sudah sesuai atau new public governance di dunia nyata ini. Nah, jangan-jangan hanya konseptual saja, wacana. Nah, dan itu kan bahan-bahan diskusi di diskusi-diskusi kecil. Dulu pada waktu saya mahasiswa itu diskusi-diskusi setelah kuliah itu sangat masif ya. Jadi kalau misalnya diskusi terkait masalah pemerintahan, terkait masalah entrepreneur, itu ada grup-grup sendiri. Jadi dulu sebelum gedung ini jadi ya, itu ada kelompok-kelompok gitu ya. Duduk-duduk di di Gazebo. rumput Iya. ya, terus nggak ada gazebo dulu. Jadi di rumput ya, terus diskusi terkait masalah
bisa ngundang dosen, kadang ini dosen diundang untuk mengantar diskusi, dan saya rindu itu. Nah, kalau saya lihat ini kok nggak ada. Jadi kalau misalnya jam-jam istirahat kan banyak kan buka HP, apa sih yang dibuka ini kan kadang agak repot ya. Nah, secara apa intelektual ya, terus secara apa kecerdasan sosial ini mulai mengalami apa ya, mengalami kelunturan ya. Maka sebenarnya dimulailah dari misalnya teman-teman Dias ini, misalnya ada kelompok diskusi, tema-tema apa untuk didiskusikan gitu. Nah, itu untuk apa? Mengolah, dan jangan terdikte dengan situasi, dan mahasiswa harus kreatif dan mengeksplorasi dengan itu. Nah, terus yang kedua itu yang saya sampaikan bahwa kita harus punya tanggung jawab, sama-sama punya tanggung jawab agar apa lembaga kita ini secara umum dan kelas kita ya, kelas mata kuliah itu juga produktif ya. Misalnya dosennya nggak ada, ya ayo lah kita diskusilah di kelas ini, belajar mandiri misalnya. Nah gitu kalau saya. Berarti kan tergantung dari motivasi dari pribadi Betul, mahasiswa dan juga pribadi dosen sendiri itu ya betul, Pak. iya. Berbicara mengenai motivasi, gimana Pak cara Bapak untuk menjaga semangat dan juga motivasi dalam menjalankan dua kewajiban, yaitu penelitian dan juga pengajaran dosen? Nah, kalau motivasi itu kan memang dari diri sendiri ya, Ya, benar. pertama ya. Terus yang kedua itu memang kalau saya ini kan senang ya, jadi di dunia pendidikan itu senang. Bahkan saya juga aktif di dunia pendidikan yang lain ya, ada TK, SD ya, bahkan sekarang mau mengembangkan SMP. Itu saya senang gitu loh. Jadi menjaga ritme apa motivasi pendidikan, pengajaran dan pengabdian itu memang sudah passion saya. Jadi semangat saya itu ya walaupun capek tapi semangatnya tidak turun gitu loh gitu. Jadi memang tergantung. Maka antara pekerjaan atau profesi ini kan beda. Kalau pekerjaan dosen, kalau orang itu memandang dosen itu sebagai pekerjaan, ya itu kan yang dipikirkan apa yang saya dapat, gitu kan. Gaji saya berapa. Ya, tapi kalau profesi ya itu sebagai passion saya. Nah, itu saya tidak memikirkan penghasilan saya pada waktu profesi ini. Nah, jadi penghasilan yang lain bisa penghasilan itu sebagai apa ya, efek dari profesi tersebut. Nah ini perbedaan ini yang terkadang ya ada dosen yang memandang ini adalah sebuah profesi atau pekerjaan. Nah ini kan beda hal ya. Jadi kalau saya memandang bahwa dosen ini adalah profesi. Jadi profesi yang profesional ya, yang untuk mengajarkan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu tempat ya. Tempatnya apa? Di universitas. Tadi Bapak bilang kalau misalkan Bapak sedang mengembangkan berbagai pendidikan nih Pak. Nah, itu kan tentunya juga dari pengalaman dari penelitian-penelitian dan juga pengajaran yang Bapak lakukan selama ini. Menurut Bapak, mana sih Pak yang lebih prioritas dari pengajaran atau penelitian? Nggak ada prioritas, semua prioritas. Jadi Tridharma itu semua jadi prioritas karena tiap semester itu dilaporkan. Ya, jadi tapi memang penelitian ini kan tidak setiap saat. Yang setiap saat yang harus kita mempunyai waktu yang banyak itu kan pengajaran. Nah, pengajaran waktunya yang banyak, penelitian itu memang bisa misalnya kalau pada waktu turun lapang memang waktunya akan fokus ke sana. Nah, ini yang perlu kita luruskan, apakah setiap saat dosen itu mengosongkan apa kelasnya atau hanya sesekali. Nah, jangan sampai gini, kita berpikiran itu mengeneralisir.
yang oh gini kok sering sering kosong ya, kosongnya cuma 1 atau 2 kali dibilangnya sering, padahal kan selama pertemuan berapa kali ya, 16 kali ya, Iya. 16 kali pertemuan baru 2 kali atau 3 kali tidak masuk. Nah itu sebenarnya jangan sampai kita di dunia akademisi, di dunia kampus itu menjernalisir sesuatu. Nah perlu memang ada prioritas-prioritas ya, prioritas yang harus pada waktu meneliti ya prioritasnya meneliti, waktu mengajar ya kita fokus dengan mengajar, waktunya mengabdi, pengabdian di masyarakat, jadi kita punya, jadi keilmuan kita ini harus ditularkan kepada masyarakat juga, itu punya kewajiban itu, kayak misalnya kalau mahasiswa itu KKN ya, KKN mengabdi di sana, kalau kita ini kecenderungannya bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya, terjun di desa, misalnya di pemerintah desa ini oh kekurangannya terkait masalah manajemen sumber daya manusia. Nah, yang harus dilakukan apa nih? Nah, berarti kita training tuh lurahnya, kadesnya, terus perangkat-perangkat desanya kita training agar bagaimana sumber daya manusia itu bagus, misalnya kayak gitu. Nah, itu mentransfer knowledge ya dan pengalaman-pengalaman kita untuk mengabdi di situ. Nah, prioritasnya apa? Ya pada waktu mengabdi ya kita fokus ke situ. Nah, kalau misalnya yang repot ini kan bertabrakan ya. Nah, tabrakan. Ini yang mana? Nah, karena penelitian itu waktunya itu juga singkat dan itu juga tidak tiap saat, maka mahasiswa yang pengajaran itu ya bisa diganti waktu yang lain ya, atau diberikan tugas tambahan ya, karena di pengajaran itu bukan hanya sekedar di kelas ya, jadi eksplorasi terkait proyek kelas itu juga ada, jadi komposisi penilaian itu bukan hanya sekedar pengajaran terus ujian UTS UAS, itu sekarang itu porsi nilainya kecil. Nah proyek itu ya, proyek kelas itu yang besar porsi nilainya sekarang nih ya, aturan sekarang itu, apalagi di aturan asosiasi. Kalau di kita ini kan ada IAPA ya, itu ada porsinya, porsi proyeknya itu lebih besar dibandingkan ujian-ujian itu. Nah gitu Mbak. Baik, sangat menambah insight baru bagi kita, Pak. Jadi begitu nih teman-teman Dians terkait dengan motivasi tadi. Jadi teman-teman Dians itu bisa menerapkan motivasi-motivasi yang tinggi dalam berkuliah. Lalu tadi Bapak Andika juga mengungkapkan tips dan trik untuk menghadapi dosen yang suka hilang-hilangan nih. Jadi dari pembahasan tadi Pak, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya penelitian itu tidak mengganggu ya Pak, tidak mengganggu proses belajar mengajar bagi mahasiswa dan juga dosen. Tetapi itu kembali lagi kepada tanggung jawab dan juga motivasi dari dosen dan juga mahasiswa itu sendiri. Nah teman-teman Dians, kita bisa menghadapi banyaknya kekosongan itu dengan bisa mencari referensi dan juga mencari sumber-sumber belajar yang lainnya. Karena sekarang di era digital ini kita sudah banyak menemukan sumber-sumber belajar yang lainnya, benar Bapak begitu? Mungkin itu yang bisa kita bahas pada podcast kali ini teman-teman Dias. Untuk teman-teman Dias jangan lupa untuk melanjutkan atau menonton di podcast yang akan datang di podcast Pojok Dias. See you!